Bab 218. Ke apartemen. Iya ma. Jawab Azam. 44. Gak leluasa ya bang. Kalau di hotel. Mas anaknya lagi sakit juga. Loh, papa kan belum selesai bicara mah, maksud papa nggak leluasa kalau di hotel, mendingan pulang ke rumah kita aja. Elaknya. Pasti lebih gak leluasa. Aprilia menutup netranya rapat-rapat, merasa geram pada sang suami yang di saat anaknya sakit seperti ini malah bercanda. Ya udah, ayo pulang ke rumah aja dulu. Jangan ke apartemen dulu. Mama antar. Jangan ma. Aku gak apa-apa. Masih bisa jalan. Cuman mual dikit aja. Tapi kamu lagi sakit itu, bang. Mama gak perlu khawatir. Mama terlalu capek. Ada Seva. Ya. Tanya Azam pada istrinya dan diangguki oleh Seva. Iya ma. Aprilia pun meluruhkan babunya. Sebentar lagi acara akan selesai, dia hanya perlu berpamitan pada mertuanya saja nanti. Lebih baik Azam dan Seva pulang terlebih dahulu karena sebentar lagi pun dia akan menyusul. Minta antar Mang Rahul ya. Jangan lupa kabari mama kalau sudah sampai. Ucap Aprilia. Baik ma. Setelah bersalaman dengan kedua orang tuanya, pasangan itu pun keluar dari tempat acara. Azam melirik ayahnya takut-takut tapi tidak berani bicara dan mengikuti Seva dengan menggandeng tangannya. Ya, dunia terbalik, memang biasanya istri yang akan menggandeng tangan suaminya, tapi karena si tampan ini sedang mengalami mual maka dialah yang menggamit tangan sang istri walau agak kontras dari tinggi dan ukuran badan mereka. Mas. Jangan ngomong gitu di depan anak-anak ih. Apalagi abang lagi sakit itu. Asam lambungnya kambuh. Tegur Aprilia. Azam memang anak pertama namun dia akan terlihat sangat manja ketika sedang sakit. Cek, papa tahu kalau abang itu bukan kena asam lambung, percaya deh, sama papa. Seva lagi hamil dan abang yang ngalamin gejalanya. Netra abu Aprilia melebar mendengar ucapan dari suaminya tersebut. Ia menoleh pada suaminya dengan netra yang berbinar. Mas. Boril tersenyum. Menangkup wajah istri cantiknya. Mudah-mudahan feeling mas gak salah you, karena mas lihat, apa yang dirasakan abang, sama kayak apa yang mas rasain dulu waktu kamu hamil dia. Ingatkan. Kalau mas yang mabok. Aprilia tertawa rendah namun tak ayal dia menangis sambil memeluk tubuh suaminya. Mengingat masa-masa itu ketika dia hamil tanpa suami. Mana mungkin aku lupa, bahkan detik demi detiknya aku masih ingat. Ya, mas juga gak akan pernah lupa dan mas yakin sebentar lagi berita baik akan sampai ke telinga kita. Aprilia menganggukkan kepalanya di dekapan sang suami. Mungkinkah cucunya yang ketiga akan segera hadir? Aprilia sangat gembira sekali. Ia tak sabar untuk mendengar kabar baik dari putra dan menantunya itu. 45. Pesta pernikahan antara Mahawira Laksmana Putra dan juga Zia Yasmin Rohichan yang merupakan putri dari Andika Rohichan menjadi sorotan media baik televisi maupun sosial, dan beritanya pun menjadi trending topik untuk hari ini. Seluruh anggota keluarga Rohichan juga menjadi perbincangan. Dimulai dari Bayu, keluarga besar Boril,
keluarga besar Andika sampai yang terbaru adalah pasangan pengantin muda Azam dan juga Seva. Meski para wartawan kesulitan untuk mendapatkan berita dari keduanya dan mewawancarai keduanya kenapa belum melaksanakan resepsi besar seperti sepupunya, namun para pewarta berita masih bisa mendapatkan foto mereka ketika datang terlambat ke pesta dan pulang terlebih dahulu juga sehingga jika di total waktunya hanya 20 menitan saja di acara pesta. Video Azam dan Seva yang kompak berbusana serba hitam itu keluar dari gedung Hotel Alexander. Mengabaikan para pewarta berita yang ingin wawancarai mereka dan berita itu pun secara live dilihat oleh Alea dari kamar apartemen mewah ini. Dengan netra coklat yang berkabut dan memerah, Alea melempar remote TV itu pada layar. Namun meleset dan terkena jendela di belakangnya meski tak pecah namun bunyi benturan itu cukup keras. Hingga tak lama, seseorang mengetuk pintu kamar Alea. "Alea. Alea. Ada apa? Boleh aku masuk?" Karena tak ada jawaban, pria berkacamata itu pun membuka pintu kamar Alea dan dilihatnya wanita cantik itu tengah menangis. Ia mengedarkan pandangan dan melihat sebuah remote TV tergeletak di bawah jendela. Mungkin remote yang dilempar itulah yang membuat suara sedikit nyaring tadi dan terdengar kebetulan ketika dia melintasi kamar Alea. "Alea, ada apa?" tanyanya sambil mendekati Alea dan berdiri di samping ranjang tempat Alea duduk. Alea tak menjawab, dia hanya menangis sambil menatap ke layar televisi dan pria tampan itu pun mengikuti arah tatapan Alea. "Ada apa? Apa ada hubungannya dengan berita itu sampai kamu nangis?" Pertanyaannya pun dibalas anggukan oleh Alea. Sang pria memutar otaknya berpikir lebih cepat apa yang terjadi. Ini adalah pesta pernikahan Royal Rohichan yang menjadi trending topik hari ini. Dari sinilah pria itu menyimpulkan sesuatu. Apakah orang yang menikah itu yang bikin kamu patah hati? Alea menggelengkan kepalanya. Apa salah satu dari lebih klan Rohichan? Dan kali ini Alea mengangguk. Anaknya siapa? Boril atau Andika? Atau, malah mereka? Alea mengusap air matanya lalu menoleh pada pria dewasa di sampingnya. Azam Atana Rohichan. Dia yang hancurin hidup aku. Setelah orang tuanya, Boril itu juga hancurin keluarga aku Zain, ucap Alea sambil menangis dan Zain pun memeluknya. Boril. Monolog Zain dalam hati. Tak disangka dia bisa mendengar nama itu kembali setelah belasan tahun lamanya dia coba untuk melupakan nama besar keluarga Rohichan yang sudah membuatnya terpuruk dalam penjara selama 5 tahun. Azam kembali muntah di jalan raya. Setelah sebelumnya Seva meminta Rahul Hana untuk berhenti di 46. Pinggir jalan. Rahul berlari membawa sebotol air mineral dan juga obat lambung serta minyak angin aromaterapi yang dibelinya dari Indokaret. "Ini bang, obat lambungnya." Seva memberikan sebotol air mineral untuk Azam minum terlebih dahulu dan mencuci mulutnya baru setelah itu minum obat lambung cair. "Kita berobat ya bang. Ke rumah sakit," ajak Seva. Namun suaminya menggeleng. La memegangi perutnya yang menual. "Abang mau pulang aja," ucap Azam yang membuat Seva mengerjap karena sudah 2 kali ini suaminya menyebut dirinya sendiri dengan panggilan abang. "Kenapa gak mau berobat?" tanya Seva. Mual kebayang bau obat di rumah sakitnya.
Enakan di rumah Mama deh, jawab Azam. Rahul Khana yang mendengar ucapan tuan mudanya tersebut langsung berpikir ke arah lain. Ya udah. Nanti di rumah, aku kerikin ya, mau? Tanya Seva. Jawab Azam sambil mengangguk. Udah enakan. Mau lanjut jalan? Iya. Seva lalu membantu suaminya bangun dan Rahul dengan sigap membukakan pintu belakang mobil untuk tuan dan nona mudanya masuk. Tak lama, mobil pun berjalan. Seva memijat pelipis Azam dan ia baluri dengan minyak angin pada bagian leher juga pundak. Azam membuka kancing jasnya dan juga menarik kemejanya keluar. Hingga bagian perutnya terbuka. Perutnya juga. Pinta anak laki-laki pertama dalam keluarga Boril tersebut. Seva mengangguk. Azam lalu berbaring dengan kepala berada di pangkuan Seva sambil Seva mengoleskan minyak angin itu di perutnya. Abang repotin kamu, iya? Iya, makanya cepat sembuh. Rahul Khana terkekeh namun segera ia tahan. Hanya bahunya saja yang bergetar. Azam merengut karenanya dia berbalik pelan sehingga wajahnya menghadap ke perut istrinya dan tangannya melingkari pinggang ramping Seva. Seva dengan telaten mengoleskan minyak yang terasa hangat di tangannya itu. Beberapa saat, Seva sedikit tersentak ketika suaminya mencium perutnya yang tertutup gaun. Namun ia biarkan karena suaminya memang gampang on walau sedang sakit sekalipun. Sampai di rumah, mereka kembali menempati kamar Azam di lantai atas. Ada banyak baju yang tidak dibawa ke apartemen mereka sehingga bisa mereka gunakan di sini. Sesuai dengan janjinya malam itu Seva mengerik Azam pelan. Hanya sebentar saja karena suaminya tidak tega melihat Seva kurang beristirahat. Tidurlah. Belum selesai ngeriknya. Tolak Seva. Kamu capek belum istirahat? Ayo tidur. Sebentar lagi pagi. Abang udah baikan. Ucap Azam. 47. Bener. Iya. Sinilah. Ucap Azam menepuk lengan kirinya agar Seva tidur di lengannya. Pakai baju dulu ya. Azam tersenyum lalu bangun dan memakai kaosnya setelah itu rebahan lagi. Seva pun masuk ke dalam pelukan suaminya. Tak ada pembicaraan karena mereka sudah sangat lelah dan tak lama Seva pun masuk ke alam mimpinya. Azam mengusap-ngusap lengan istrinya. Seva masih sangat muda namunlah sangat dewasa memperlakukan bahkan merawatnya. Azam jadi malu sendiri. Ia laki-laki jangan sampai terlihat lemah dan tidak bisa melindungi istri. Lah harus sembuh. Tak boleh lagi manja seperti ini. 7 kata cinta yang kau ucap. Kini masih selalu ku teringat, setiakah sayang rindu percaya jujur dan sehati. Lagu dangdut saduran dari lagu India yang diputar kencang-kencang oleh Rahul Khana, saat ia sedang mencuci mobilnya pagi ini. Di saat yang sama, Estefania, Carlota dan Lupita memasak di dapur sambil menemani Seva. Lupita menyenggol bahu dari Estefania ketika dia memperhatikan sang nona muda tersenyum sambil ikut berdendang mendengarkan lagu tersebut. Cie, Mbak Seva lagi inget bulan madunya sama abang ya? Tanya Lupita yang hanya mendapat lirikan dari Seva. Seketika Lupita mengerjap karena Seva masih dalam mode jutek. Tapi tak lama, Seva pun tersenyum.
Enak lagunya. Jawab Sheva singkat sambil kembali mengiris sosis untuk bahan membuat nasi goreng pagi. Ini. Iya mbak. Enak. Aslinya lagu India ya. Pancing Lupita lagi agar Sheva ikut menjawab. Tapi Sheva hanya mengangguk. Lupita jadi sedih sendiri karena sebelum kejadian itu Sheva adalah orang yang sangat ramah pada mereka. Estefania dan Carlota pun mencoba menemancing obrolan dengan Sheva. Udah pernah nonton filmnya belum mbak? Film jadul sih. Mbak Sheva juga belum lahir. Tapi aku udah nonton. Ucap Sheva. Iya mbak. Iya. Romantis ya mbak. Apalagi di film itu Shah Rukh Khan-nya masih muda banget. Ganteng banget. Duh, jadi pengen ketemu Shah Rukh Khan. Sheva menghentikan gerakan tangannya ketika memotong sosis. Shah Rukh Khan, gumam Sheva. Mbak Carlota mau ketemu Shah Rukh Khan? Tanya Estefania. Buanget. Tuh, di luar ada lagi nyuci mobil. Itu mah Rahul Khanna. Shah Rukh Khan KW. Geram Carlota yang dibalas tawa oleh kedua rekan kerjanya sedangkan sang nona muda mengelus perutnya. 48. Jadi pengen ketemu Shah Rukh Khan. 49. Azam udah bangun, Fa. Sapaan dari Aprilia, sang ibu mertua membuyarkan lamunan Sheva. Sedangkan ketiga asisten rumah tangganya, Lupita, Carlota dan Estefania, kembali dengan pekerjaan mereka masing-masing. Belum ma. Jawab Sheva sambil tersenyum. Gimana perutnya? Masih mual? Tanya Aprilia lagi. Karena saat pulang dari pesta, mereka belum sempat bertemu. Tadi waktu subuh bangun, katanya udah enakan. Terus tidur lagi. Jawab Sheva sembari menyiapkan bumbu nasi goreng yang laulek sendiri. Peralatan di dapur mewah ini sudah sangat modern dan semua ada. Pencacah, blender, food processor tapi Sheva lebih suka membuat bumbu menggunakan cobek karena rasanya lebih pas menurutnya begitu juga dengan sang mama mertua. Kamu bikin nasi gorengnya buat Azam aja. Yang lain gak usah ya sayang. Biar mama aja. Gak apa-apa ma. Jangan capek-capek. Urusi bayi gede aja. Udah capek banget. Ya kan? Tebak Aprilia yang membuat semburat merah di pipi Sheva. Aprilia terkekeh melihatnya. Azam itu anak laki-laki pertama. Dia pendiam. Waktu kecil, malah sikapnya lebih mirip kakek Darko. Tapi manjanya, mirip papanya. Wajar ya, kalau Azam menuruni sifat mereka. Yang banyak sabar aja, kamunya. Nanti mam kasih tahu caranya. Sheva ikut tersenyum karena nasihat ibu angkatnya yang kini menjadi mertuanya tersebut. Ia selesai mengulek bumbu dan mulai menumis. Aprilia memperhatikan setiap gerak menantunya tersebut. Sheva persis dirinya ketika masuk ke dalam rumah besar keluarga Rohichan. Ia adalah sahabat Stella kala itu sejak kecil. Jadi Mama Cindy sangat menyayanginya seperti menyayangi Stella.
Namun tak disangka Aprilia bisa menjadi menantu di keluarga ini walau harus melewati drama terlebih dahulu. Sebuah peristiwa pahit yang menyebabkannya hamil oleh ayah sahabatnya sendiri. Persis Sheva. Namun bedanya, Sheva penuh pemaksaan dan kesakitan di usianya yang masih sangat belia. Aprilia teringat ketika Mama Cindy begitu sangat menyayanginya meskipun pernikahan itu sama-sama tiada yang mengharapkan dan Aprilia ingin Sheva pun merasakan kasih sayang yang sama seperti apa yang dia dapatkan. Mama nangis. Tanya Sheva langsung mematikan api kompornya. Karena cemas melihat mama mertuanya menangis.